Ini terdiri dari 53 orang, ada 53 anggota di sana. Kemudian di Tohoku ada 62 orang, di Kanto sekitar 300 orang. Bisa kita lihat bahwa Bapak dan Ibu-ibu sekalian boleh dilihat di sini. Nah, kita lihat bahwa ternyata di Okinawa ini adalah porsi yang terbesar karena di sana ada Aku Ina. Di sana banyak sekali orang Indonesianya dan kegiatannya memang luar biasa itu. Sangat ada kegiatan seperti itu. Nah, untuk kepengurusan 2009-2010 ini tujuan kegiatan secara umum dibagi menjadi 3. Jadi semua kegiatan dari PPI Jepang itu pasti akan memiliki atau beririsan dengan tujuan organisasi ini. Yang pertama menjadi penghubung dan pelayan dari pelajar-pelajar Indonesia di Jepang. Nah, ini memang idealisme kita untuk melayani, bahwa memimpin itu adalah melayani, itu jadi idealisme kepengurusan yang saat ini. Nah, tentu saja karena yang dilayani banyak itu juga tidak bisa memuaskan semuanya. Seperti inilah juga forum yang ya paling tidak bisa saling tahu lah apa sebenarnya yang diinginkan, kemudian apa yang bisa. Yang kedua, berkontribusi aktif dalam pembangunan di Indonesia. Jadi selain internal kepada para anggota PPIJ, juga kepada Indonesia. Kita ingin berkontribusi juga pada Indonesia. Yang ketiga, membangun dan menjalin hubungan harmonis dengan komunitas Indonesia di Jepang maupun komunitas internasional. Kita juga menjalin hubungan dengan teman-teman yang dari Jepang. Kita juga berusaha membuat kegiatan-kegiatan yang pesertanya itu orang-orang Jepang, seperti di Pak Roni di sini sudah ada kegiatan yang sangat bagus, lomba-lomba pidato dan sebagainya. Nah, sedikit mengenai kepengurusan di PPI Jepang, terdiri dari pengurus harian, ketua, wakil, sekretaris, bisa bapak-bapak dan ibu-ibu lihat bersama di sini. Kemudian ada juga bidang. Bidang ini ada informasi dan komunikasi, ada pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kita punya bidang rohani, bidang sosial, serta bidang pelayanan. Gitu. Masing-masing bidang membawai kegiatan-kegiatan yang kita sistemnya lebih ke project base. Gitu. Jadi kegiatan apa yang akan dilakukan, kemudian itu berada di bawah bidang-bidang tertentu, bidang apa. Ada juga kita punya komite. Komite ini bukan jauh lebih independen ya, relatif lebih independen daripada bidang. Dia bisa membentuk kepanitiaan sendiri, dia punya struktur sendiri, dan dia juga akan berjalan sendiri. Tapi bukan berarti sendiri tanpa kontrol. Nah, yang berikutnya kita juga punya 2 delegasi, yaitu PPI Dunia. PPI Jepang juga mengirimkan delegasi di PPI Dunia, juga PPI Jepang punya delegasi di Asian Youth Network in Japan. Jadi di sana kita ada kegiatan-kegiatan bareng para pemuda-pemuda, para mahasiswa Indonesia, para pemuda Asia yang sedang ada di Jepang. Yang terakhir, ini yang redaksi inovasi online. Redaksi inovasi online ini jauh lebih senior dan jauh lebih kuat daripada PPI Jepang itu sendiri. Maksud saya, kalau PPI Jepang itu berganti setiap tahun, berganti 2 tahun, itu tidak otomatis kemudian redaksi inovasi online-nya juga ganti. Kebetulan ada Pak Agustan di sini yang beliau juga penggiat inovasi online, ada Bu Buni yang editor utamanya itu juga dari Nagoya juga. Jadi ya malah kita dari teman-teman dari pusat ini yang sowan-sowan. Nah, sebenarnya key performance kepengurusan PPI Jepang itu sudah ada di sebelum-sebelumnya. Namun mulai kepengurusan tahun ini itu kita mulai bikin indeks. Kita mulai pengen tahu apakah benar apa yang kita tujukan itu, apakah tujuan kegiatan itu memang benar-benar kena tujuannya. Kita ingin bla 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 bla, tapi ternyata apa ya? Mereka-mereka yang ingin kita layani, apalagi semangatnya kali ini kan PPIJ untuk melayani. Apakah ia memang benar merasa dilayani? Jangan-jangan malah merasa direpotkan, atau jangan-jangan malah ada hal-hal lain. Nah, kita ada indeks di kepengurusan, ada amanah dari Kongres bahwa sekarang kita mulai ada key performance index. Bapak-bapak bisa lihat bersama di sini
tentang kinerja, indikator kinerja, dan itu terukur, ada persentasenya terukur dan sudah disetujui apa terukurnya itu seperti apa saja. Nah, KPI ini untuk mengukur progres seperti yang sudah saya sebutkan tadi yang dilayani para pelajar Indonesia di Jepang itu internal, kemudian masyarakat Indonesia di tanah air, kemudian yang ketiga masyarakat internasional. Kita tidak hanya berkontak dengan teman-teman di Jepang, tapi juga sesama mahasiswa asing lainnya. Nah, fokus PPI Jepang 2009-2010 sebenarnya terbagi dalam grafik yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat di depan. Jadi paling banyak kita ingin menguatkan secara internal dulu. Kita ingin menunjuk, kita ingin supaya PPI Jepang itu terasa bagi komisariat, korda-korda gitu. Kita ingin mengkomunikasikan ini. Artinya yang ingin kita layani 50% itu adalah internal pelajar Indonesia di Jepang. Yang berikutnya adalah masyarakat Indonesia itu. Kita ada kegiatan-kegiatan nanti yang terbagi dari beberapa kegiatan, beberapa bidang tadi itu masuk sebagai pelayanan PPIJ untuk Indonesia. Yang terakhir bagi dunia internasional, termasuk ya teman-teman Jepang tadi. Nah, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu lihat, ini adalah kegiatan-kegiatan PPI Jepang dalam 1 tahun ini. Mungkin tidak bisa dijelaskan semuanya, tapi nanti akan ada beberapa yang akan di-highlight apa saja yang dilakukan dengan kegiatan itu. Misalnya untuk pelajar Indonesia di Jepang, kita ada seperti bisa dilihat di temu ilmiah, kita akan berencana mengadakan studi tour, datang ke perusahaan-perusahaan Jepang. Kita kalau bisa juga akan mengadakan bolehlah kita ada training di sini, ada internship di sini. Nanti manajer-manajernya itu akan kita temukan misalnya dari Adikbud atau dari KBRI untuk kerjasama ini dan sebagainya. Ada lomba menulis, ini juga tidak hanya untuk orang Indonesia tapi juga untuk orang Jepang. Dan kerohanian kita juga ada Buddha, ada Islam, ada Kristen dan Katolik. Ada bagian olahraga, penjemputan, database, dan sebagainya. Kita bisa lihat dari persentase ada 14 kegiatan di sini. Sementara untuk yang masyarakat Indonesia di tanah air, yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu lihat kegiatannya, itu ada 9 kegiatan. Yang berikutnya, yang untuk masyarakat internasional termasuk masyarakat Jepang ada 6 kegiatan. Jadi sudah sesuai dengan persentase tadi. Nanti yang akan di-highlight yang saya warnai merah, temu ilmiah, kemudian ada lomba menulis, gitu. Oke, untuk yang penjemputan, ini langsung ke penjemputan saja. Sebenarnya penjemputan ini tidak kok kemudian kita akan menjemput itu tidak, tapi paling tidak sebelum berangkat itu akan ada orientasi singkat sebelum datang ke Jepang. Kita kasih tahu seperti ini, nanti narikanya seperti ini, seperti itu. Jadi siapapun kita berikan layanan supaya mereka mengontak PPI Jepang, supaya kita berikan layanan untuk bertanya. Nanti gimana kalau sampai cerita naik apa? Hal-hal yang teknis seperti itu. Nah, setelah itu kemudian mengkoordinasikan dengan pemandu di komsat-komsat atau di korda-korda. Misalnya dia ada di Tokyo, ya kita lempar langsung. Kalau kebetulan sama dengan kampusnya kita sebut, tapi kalau jauh kita kasih tahu, nanti akan ada yang kita ada. Ini tanggal ini nih boleh nggak ikut disebut gitu, atau dikasih tahu. Dan nggak tahu, saya sudah ngasih tahu dari sini naik ini naik itu seperti itu dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita memang ada rencana untuk menjemput langsung ke bandara, tapi hanya untuk kedatangan yang rombongan besar, khususnya pada awal tahun ajaran, utamanya bagi para penerima Monogagakuso, karena penerima beasiswa Monogagakuso ini sudah diketahui jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi dari kedutaan besar Jepang di Indonesia itu sudah bisa diketahui berapa orang yang akan datang, siapa saja dan kemana saja. Kemudian itu nanti akan datang di bandara-bandara di Narita maupun di Kansai Airport, kemudian disebut dan mulai istilahnya dilempar ke masing-masing komisariat. Nah, khusus untuk database anggota, sebenarnya database ini sudah dibentuk. Kayaknya kok setiap kepengurusan selalu ada lagi gitu, kurang bersinergi. Nah, yang saat ini kita tawarkan karena memang ya ada biasalah ada ego yang
Misalnya yang pengurus sebelumnya tidak membuka database-nya atau tidak membuka apa ya istilahnya, kita tidak bisa memperbarui lagi.